الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat meringankan langkah kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Selawat dan salam mari sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, yang mana nanti di yaumil akhir kelak seluruh umat manusia mengharapkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah. Mudah-mudahan di antara yang mendapat syafaat itu termasuk kita dan keluarga kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 3 amalan manusia yang tak pernah putus sampai hari kiamat. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min 3." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya hidup dan ada yang namanya mati. Yang jelas lawan daripada hidup itu adalah kematian. Maka yang terbaik yang kita persiapkan untuk menyongsong, untuk menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala semasa kita hidup itu adalah mempersiapkan diri kita bagaimana nanti supaya kita menjadi orang yang beruntung ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita akan memasuki yang namanya alam barzah setelah kematian. Maka untuk itu, yang bisa merasakannya amalan ini ketika kita nanti berada di alam barzah. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Shadaqatul jariyah. Makna jariyah adalah berkesinambungan atau terus-menerus mengalir kepada orang yang beramal ketika dia masih hidup di dunia ini. Sedekah yang kita berikan semasa hidup kita ini, baik berupa benda atau materi, uang atau juga makanan, ketika kita sedekahkan, ketika orang itu menerimanya dengan ridho, ikhlas, bahagia dia, maka ini termasuk yang disebut dengan jariyah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Salah satu yang dianjurkan itu adalah yang jariyah, yang bagaimana di Masjid Al-Hidayah ini setiap Jumat mengumumkan kepada jamaah yang hadir, kepada masyarakat yang mendengar, bahwasannya ada sebuah program yang sangat luar biasa keuntungannya, yaitu kita transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menginfakkan sebagian harta kita, yaitu pembebasan lahan madrasah untuk mendidik anak-anak kita yang pada awalnya tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa lancar membaca Al-Quran, yang pada awalnya mereka tidak bisa melaksanakan ibadah sholat, maka dengan adanya madrasah yang dikelola oleh Masjid Al-Hidayah ini, maka yang demikian itulah nanti akan mendapatkan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungannya sangatlah berlipat ganda dan bisa dirasakan nanti ketika kita berada di alam barzakh. Oleh sebab itu, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih sedikit lagi yang dibutuhkan oleh pembebasan lahan madrasah kita ini, mari kita saling memberikan impak kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling kita berlomba di jalan Allah dalam bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan kita takut dan khawatir walaupun sedikit yang kita berikan, apakah 10.000, 100.000, bahkan jutaan yang kita berikan kepada Allah melalui infak atau sedekah yang dikelola oleh Masjid Al-Hidayah ini, insya Allah pahalanya akan kita dapatkan seluruh anggota keluarga kita. Ketika itu kita berikan, maka kita telah bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan zariyah, shadaqatul zariyah, maka dia akan mendapatkannya nanti ketika berada di alam barzakh, mengalir pahalanya seperti air mata air kepada yang berinfak atau berwakaf. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amalan jariyah yang tak pernah putus ketika kita amalkan di masa hidup kita ini. Ilmu yang tafi'un bih, yaitu ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada orang lain, terutama kepada anak kita sendiri. Coba kita perhatikan sekarang anak-anak kita, bagaimana kondisi mereka, baik itu di rumah, di masyarakat. Apakah mereka baik-baik saja, ataukah luar biasa memang sekarang yang tantangannya yang amat luar biasa kepada anak-anak kita. Di masjid yang kita cintai ini, kalau kita perhatikan, apalagi di sholat maghrib, anak-anak kita yang datang kemari itu hampir sekitar 50 orang lebih. Setiap maghribnya datang kemari. Yang sangat kita sayangkan adalah
Mungkin orang tuanya kebanyakan tidak tahu kemana anaknya pergi. Gak tahu orang tuanya kemana anaknya maghrib itu pergi. Saking tidak pedulinya dengan keadaan anak-anaknya. Padahal anaknya itu datang kemari untuk melaksanakan sholat. Kewajiban kita adalah untuk membimbing anak-anak kita, memberikan materi ilmu, terutama ilmu pendidikan agama kepadanya. Di masjid kita ini kita ajarkan anak-anak kita melaksanakan ibadah sholat. Tapi kenyataannya adalah hanya sedikit saja yang mau. Kenapa tantangan tadi lebih gembira di luar sana dibandingkan belajar agama? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita sendiri, mereka mengamalkannya, melaksanakannya semasa hidupnya, bahkan mereka ajarkan kepada orang lain, maka tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka mendapatkannya, maka kita yang mengajarkannya akan mendapatkan jariyah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Maka segala sesuatu ketika kita beramal itu, maka hendaklah dengan ilmu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dalam arti kata bukan hanya ilmu agama saja. Semua ilmu yang bermanfaat bagi orang yang banyak, bagi orang individual, maka insya Allah ketika mereka mengamalkannya, maka mereka akan mendapatkannya nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapatkan orang yang mengajarkannya itu. Salah satu adalah kelebihan guru adalah mengajarkan ilmu kepada orang yang banyak dan menjadi jariyah bagi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu salah satu yang paling utama kita ajarkan adalah ilmu kepada anak-anak kita melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan melaksanakan rukun dan syaratnya. Maka insya Allah kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, maka seluruh amal atau ilmu yang kita ajarkan kepada mereka akan mendapatkan jariyah kepada kita. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kita ini sebesar banyak pun umur kita, apakah 50, 60, 70 umur kita, maka kita termasuk adalah anak bagi kedua orang tua kita. Dan kita berkewajiban senantiasa mendoakan ayah emak kita, apakah mereka masih hidup, terlebih dahulu yang telah berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang meninggal dunia, yang berada di alam barzah itu, yang dapat mereka rasakan sekarang itu adalah manfaat daripada ini. Ketika anak yang hidup, anak yang soleh, senantiasa mendoakan ayah emaknya. Ketika dia hidup, maka sedekah, infak di atas namakan untuk kedua orang tuanya. Itulah kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Dan betapa banyak anak-anak kita sekarang lebih banyak daripada yang salah, daripada yang soleh. Itulah tantangan zaman kita sekarang ini, yang disebabkan oleh media. Salah satunya adalah masalah handphone yang sangat luar biasa, tidak bisa kita batasi lagi. Bahkan kadang-kadang ketika kita memanggil anak kita, mereka tidak nyahut lagi, disebabkan karena saking asiknya dengan mainan mereka itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkah kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kita tinggalkan ini
sama seperti kita, yang ingat kita kepada ayah emak kita, yang senantiasa kita doakan, baik itu sehabis sholat maupun tidak waktu sholat, senantiasa kita doakan, senantiasa kita kirimkan fadilah ayat-ayat Al-Quran, selawat Nabi, zikir kita kirimkan kepada mereka sebagai hadiah atas cintanya kita kepada kedua orang tua kita. Saya yakin dan percaya kebanyakan anak-anak kita sekarang tidaklah seperti itu sekarang. Kenapa? Salah satunya adalah minimnya ilmu agama yang telah hilang daripada masyarakat kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hilangnya ilmu agama di masyarakat kita ini adalah meninggalnya para ulama. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis yang lalu masyarakat Aceh kehilangan dua sosok ulama besar yang sangat luar biasa karismatiknya. Meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ulama meninggal dunia, maka pastilah sulit kita untuk mendapatkan penggantinya. Sementara di bidang yang lain, ketika ada wali kota, gubernur, menteri dan lain sebagainya di pejabat masyarakat, pejabat pemerintahan, ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka pensiun, berduyun-duyun orang bisa menggantikan posisi yang demikian itu. Tapi tidak dengan seorang ulama yang karismatik, yang luas ilmu agamanya, dengan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita bahwasannya anak-anak yang kita miliki pada saat sekarang ini, mari kita didik mereka, mari kita masukkan mereka ke madrasah-madrasah, terutama dalam hal agama, supaya apa? Supaya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa dapat melaksanakan fardu kifayah kita, memandikan kita, mengkafani kita. Bukan hanya Bilal, tapi Bilal hanya membimbing untuk melaksanakan fardu kifayah kita. Bukan Bilal yang melaksanakan semua, tapi anak kita bisa melaksanakannya karena mereka belajar. Terutama ketika kita nanti meninggal dunia, mereka dapat menjadi imam mendoakan kita di masjid atau di rumah ketika kita berbaring di depan mereka semua. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita mendidik anak kita. Kita doakan, bukan hanya kita didik, tapi kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi penerus estafet kepemimpinan kita, menjadi amanah ketika mereka nanti mendapatkan jabatan dari pemerintah di masyarakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan kita bosan-bosannya membimbing anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan ketiga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapatlah kita miliki. Yang pertama, walaupun sedikit yang kita infakkan harta kita, maka harta itulah yang akan menolong kita ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pun harta yang kita tinggalkan ketika kita nanti mati, maka harta kita itu akan jadi rebutan, menjadi ahli waris kepada anak-anak yang kita tinggalkan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan mereka mengamalkannya menjadi jariah bagi kita dan diajarkannya kepada orang lain, terutama dalam ilmu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang kita miliki, anak yang soleh dan solehah yang senantiasa cinta kepada kedua orang tuanya, sayang kepada ayah emaknya, mereka senantiasa mendoakannya. Coba kita perhatikan anak-anak kita sekarang ini, ketika nanti di masjid ini
banyak mereka berduyun-duyun datang, tetapi mereka ribut luar biasa. Disebabkan kenapa? Karena tidak didampingi oleh orang tuanya. Coba orang tuanya mendampingi anak-anak itu, insya Allah maka keributan, ketentraman akan terjadi di dalam masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga ini bisa kita amalkan dan kita terapkan sampai nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ketika itu, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka mereka akan mendapatkan surga baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.